Baik mitra bisnis, Starlink milik Elon Musk resmi mendapat izin beroperasi di Indonesia. Starlink dapat langsung menjual jasanya ke konsumen atau B2C. Hal ini dikhawatirkan beberapa pihak bakal menghancurkan operator seluler yang sudah ada dan membangun infrastruktur sejak lama di Indonesia. Apa komentar Anda mengenai masuknya Starlink jadi saingan operator seluler di tanah air ini? 633-9160 atau WhatsApp call 0816924924. Iya, oke. Lagi pilek. Kalau saya sih dengerin dari pagi juga. Kalau menurut saya sih Starlink ini sih basically ada pro ada kontra. Ada good newsnya, ada bad newsnya juga. Kalau good newsnya, Starlink ini sangat bantu banget untuk negara kita sebagai negara kepulauan ya, yang mempunyai banyak daerah yang terluar, tertinggal, dan yang infrastrukturnya nggak bisa seperti di kota karena Starlink ini menggunakan satelit, jadi dia nggak butuh BTS dan sebagainya. Jadi untuk di kepulauan terluar, Kalimantan yang di perbatasan, terutama daerah pegunungan di Papua, ini Starlink guna banget, dan itu salah satu kelebihannya. Nah, tapi kekurangannya adalah, bad newsnya adalah Starlink ini yang sangat susah diregulasi, tidak bisa diregulasi karena dia menggunakan satelit. Gimana cara kita ngeblok satelit? Agak sulit. Jadi pemerintah juga sebetulnya banyak pemerintah di dunia juga ada kesulitan untuk menghambat menghambat Starlink ini. Dan satu hal lagi tentunya secara institusi mereka, saya nggak tahu lah gimana ininya, tapi income-nya pasti ya basically income-nya directly langsung ke pihak Starlink, jadi ya ada benefitnya untuk kita sebetulnya. Dan dan karena nggak bisa diregulasi, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ke mereka. Kalau misalkan mereka melanggar apalah atau apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Cuma mungkin yang satu lagi yang disukai oleh para pejabat kita mungkin adalah Starlink ini ya nggak bisa disadap juga. Jadi mereka yang pakai Starlink kalau menggunakan untuk kejahatan, tindak pidana, korupsi dan sebagainya, ya ini nggak bisa disadap. Jadi again, banyak kelebihannya, ada juga kekurangannya. Tapi kalau misalkan saya pikir, kalau misalkan dibilang menghancurkan untuk apa yang sudah ada sekarang, saya rasa mungkin nggak secepat itulah. Mungkin dalam jangka panjang, yes, maybe kalau mereka bisa offer sesuatu yang bisa stable dan harga lebih murah, maybe. Tapi kalau untuk saat ini, saya rasa untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya rasa tetap, kalau saya sih masih tetap pilih yang ada sekarang ini yang pakai konvensional BTS dan sebagainya. Terima kasih. Iya, jadi sebetulnya salah paham ya. Jadi Starlink itu nggak bisa menggantikan operator seluler sebetulnya. Justru dia mendukung operator seluler yang ada saat ini. Jadi Starlink itu bukannya artinya kita bisa pakai handphone atau satelit, enggak gitu ya. Jadi di bawahnya kita butuh disk yang cukup besar untuk bisa connect ke satelit. Jadi yang paling bagus prosesnya adalah disk itu ada terkonsentrasi di beberapa titik. Kemudian dari titik itu tetap kita pakai teknik yang kayak sekarang, yang modulasi yang heksagonal untuk menggunakan BTS gitu. Jadi sebetulnya salah kalau Starlink masuk mengancam operator yang udah ada sekarang, enggak, justru mendukung. Jadi nanti jangkauan mereka untuk biayanya biasanya untuk bikin banyak stasiun receiver di bumi yang mahal, sekarang bisa digantikan dengan sistem yang jauh lebih murah. Jadi justru itu bakal mendukung teknik komunikasi di Indonesia gitu. Jadi agak salah pengertiannya kalau dipikir dengan Starlink kita bisa langsung pakai telepon langsung ke satelit, itu enggak gitu ya. Jadi tetap kita ke BTS. Jadi kebalikannya justru bakal mendukung semua operator di Indonesia untuk bisa menjangkau daerah-daerah remote di Indonesia gitu. Ya, thank you. Ya, sebenarnya saya sih nggak gitu suka sama Elon Musk karena kan kasus Tesla sudah disamperin Pak Luhut, Pak Jokowi, tapi dia juga belum mau investasi di Indonesia. Akan tetapi soal teknologi kayaknya mau nggak mau kita harus juga menghormati bahwa memang teknologinya sangat berubah. Dengan Starlink teknologinya lebih cepat, lebih efisien dan lebih murah. Jadi ya teknologi akan terus berkembang.
Jadi kita harus ikutin. Ingat nggak waktu zaman misalkan masih zaman pager, kemudian beralih ke handphone. Kalau kita nggak ikutin, nah memang resikonya teknologi harus kita ikutin dan supaya kita tidak ketinggalan sama negara-negara maju. Apalagi dengan Starlink itu bisa lebih banyak menjangkau daerah-daerah Indonesia yang terpencil yang saat ini belum terlayani oleh BTS yang ada. Terima kasih. Menurut saya bagusnya kalau seumpamanya membahayakan secara finansial, bagusnya merger aja operator nasional kita ya kan, seperti zaman-zaman dulu kan banyak juga yang merger 3 sampai 2 perusahaan. Seperti ini kan sekarang kita melihatnya udah zamannya memang pemodal kecil bergabung jadi pemodal besar seperti Unilever, Indofood itu semakin kuat dan semakin menguasai pasar. Artinya teknologi mahal bagaimanapun bisa diatasi semudah mungkin. Terus yang kedua, kalau pemerintahnya mengizinkan hal yang besar seperti itu juga seharusnya juga bijaknya memberikan reward terhadap operator-operator lama ini sebagaimana dia udah memberikan input yang cukup besar dari dulu kan, udah bermanfaat membangun Indonesia ini ya, seperti tidaknya memberikan reward potongan pajak atau bagaimana. Terus yang ketiganya, saya rasa juga internet ini ya harusnya menjadi tolak ukur bagi pemerintah bagaimana instalasi komputer nasional kita bertumbuh kemana gitu. Seperti Kominfo-nya, satelit Perancis ini efektif atau tidak? Apa masih lebih dominan jaringan nirkabel kepulauan daripada jaringan satelit itu sendiri? Kalau menurut saya itu untuk komunikasi itu kan sudah menguasai hidup orang banyak ya. Kita tidak terlepas dari itu ya. Kalau di luar negeri itu makin lama itu yang seperti menguasai hidup orang banyak itu makin lama makin murah dan makin gratis. Jadi kalau Indonesia hanya Starlink aja yang masuk ke sini, saya rasa contoh sekali, apalagi lebih banyak lebih bagus. Di atas setelah tahun 95, 94, itu sebenarnya kabel PLN itu bisa buat internet. Kalau misalnya kabel PLN itu internet, maka Telkomsel saat itu bakal hancur. Karena internet murah dan banyak yang gratis. Kita lihat kalau dari sisi gratis, itu daerah-daerah terpinggir, orang-orang miskin, nelayan itu anak-anaknya bisa menggunakan internet. Iya. Oke. Tapi karena ini negara-negara korup, yang dipentingkan adalah monopoli elit-elit. Hingga itu dibatalkan. Iya. Tunda. Terakhir ada namanya sekarang Icon Plus dibikin oleh PLN. Itu sebenarnya tahun 95-an itu Pak Pak Ben. Jadi kebijakan itu semua diblokir oleh kartel-kartel mafia di negara ini. Alasannya untuk pemasukan pajak negara dan bla 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 bla. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir seperti negara Commonwealth, negara-negara jajahan Inggris, di mana internet murah, itu edukasi terhadap rakyat, terutama rakyat di bawah, itu kita bisa bersaing dengan negara-negara maju. Tidak perlu sekolah, tidak perlu ke tengah kota, karena informasi itu bisa sampai ke daerah-daerah terpencil. Iya, itu. Nah, mengenai Starlink, bagus sekali ini. Biarin aja hancur itu semua. para bajingan-bajingan itu semua. Karena pada dasarnya internet itu memang gratis. Jadi hanya cuman kalau kita misalnya di satelit itu dia semacam cermin ya, satu sel. Itu bisa melayani ribuan orang di bawah. Dan nggak ada ruginya, Pak Beni. Bahkan satelit Palapa itu nggak ada ruginya. Tapi karena ini kartel-kartel ini yang menguasain semua,
hingga hanya sekelompok orang yang kaya, itu sama dengan apa? Dengan migas. Hanya sekelompok orang. Bagaimana bensin di Jawa dengan di Papua beda. Hanya kalangan oleh tertentu. Kalau mau ke sana ada biaya ini bla 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 bla, biaya logistik segala macam lah. Ini memang pemiskinan rakyat itu udah lama berlangsung dan pembodohan. Jadi saya setuju Starlink ini biarin aja. Kalau bisa banting harga nanti kita lihat. Begitu udah banting harga baru kita merenungkan kenapa selama ini bertahun-tahun tidak bisa murah seperti negara-negara Commonwealth. Setuju, Pak. Kalau kita pakai negara-negara Commonwealth, mau di Australia, mau di Hong Kong, Kanada, itu murah, bos. Kita hanya cuman modal satelit begitu aja, tetap miskin kita. Contoh, kita punya lahan subur segala macam, tetap aja kita susah pangannya. Aneh kan? Nah, itu aja. Jadi kalau dengan Starlink ini, puji Tuhan, kita terima kasih. Mungkin ini yang terbaik diberikan Tuhan buat semua orang miskin di pedalaman, sehingga kita bisa bersaing ke depan yang lebih bagus. Iya, saya ada setujunya sama yang telepon sebelumnya. Tapi jangan berharap lebih, jangan mikir bakalan ada pasar internet jadi ketat. Ingat, banyak korup ya Bang Benny. Jadi nggak bakal murah. Kita bisa lihat dari 2G ke 3G, katanya 3G bakal lebih cepat dan lebih murah. Kagak juga. Ke 4G, ya nggak juga. Harganya gitu-gitu juga. Ke 5G, ya gitu-gitu juga. Jadi nggak kalau misalnya Starlink nanti masuk dari murah, nanti harus dimahalin. Bukan yang mahal mengikuti ke murah, tapi yang murah ini dijegal supaya jadi mahal. Tenang aja, nggak bakal hancur kok semuanya. Bakal baik-baik aja. Nanti Starlinknya jadi mahal juga intinya. Gitu aja sih Bang. Kayak kita lihatlah Pertalite, nanti ada Pertamax Green. Harganya tetap harus mahal juga kan? Iya. Tetap harus mahal Bang Ben. Nggak bakalan ada kata murah di Indonesia. Sebenarnya kita itu pada saat zaman Belanda dijajah Belanda, kita itu sudah melakukan rent seeking. Nah, rent seeking ini sudah dipraktekkan oleh kita, yaitu saya nggak tahu karena saya di zaman Belanda belum lahir ya. Tapi saya baca gitu ya, saya baca sejarahnya. Jadi pada saat itu kalau Belanda memberikan buruh upah, terus dikorupsi oleh pejabatnya juga orang Indonesia, tuh kira-kira. Jadi sebenarnya itu udah dari dulu. Terus saya sambungin lagi ke timah ya, izin timah itu kan juga rent seeking namanya ya. Nah itu juga praktek rent seeking. Sebenarnya rent seeking ini udah lama banget lama gitu ya. Jadi tergantung dari kita ini sebenarnya mau atau enggak lah. Saya sambung ke Bapak yang nomor 2 tadi mengatakan, halah sudahlah nanti kan juga bisa sama mahalnya. Maksudnya nggak mungkin murah-murah. Nggak bakal jadi murah, Iya, gitu ya. Tapi di sini saya akan mengatakan yang realitanya saat ini, gitu ya. Saya setuju Starlink ini masuk ke Indonesia. Kenapa? Jadi saya cut yang lain-lainnya ya, nggak meluber lagi. Starlink ini saya setuju masuk di Indonesia. Kenapa? Karena Starlink ini bukan cuman jual ke operator B2B, atau kayaknya. Bukan hanya B2B, bukan ke retail saja, tapi dia juga investasi ground segment namanya. Jadi investasi itu lah yang membuat nanti kita terbantu di daerah 3T. Dan ini akan dipraktekkan awalnya nanti setelah hari raya, kira-kira bulan Mei di IKN. Betul Bu, betul. Nah, 3T-nya itu nanti kan daerah terluar, terdepan, tertinggal. Itu jangan ngomong termiskin lah, tertinggal. Sekarang sudah nggak miskin lagi. Siap Bu. Nah, terus
puskesmas, 700 puskesmas dan alat-alat operasi segala itu bisa digunakan Starlink ini untuk high teknologinya. Karena kan Pak Jokowi udah investasi rumah sakit segala dengan alat-alat baru dan sebagainya. Lah itu kenapa? Salahmu sendiri, Ben. Teman kamu itu mengkorupsi BTS. Siapa yang suruh partaimu korupsi BTS? Lah itu yang mengakibatkan, kan BTS itu awalnya dicalonkan sebagai daerah 3T. Tapi daerah 3T-nya masuk kantong pejabat partai politik, yaitu partai kamu kan. Makasih. Oke, kita bicara Starlink lah ya. Paling tidak Mas Elon satu ini kan, Mas Elon orang Jawa tuh ya. Betul. Ya masih kasih buka sedikit ke Presiden Jokowi lah. Jauh-jauh ke sana, terimanya pakai kaos, nggak jadi mobil listrik, tapi yang minimal Starlink nggak ada lah di sini. Jadi kita melihat Starlink-nya baiknya adalah daya jangkaunya. Kita jangan berharap nantinya dari sisi ekonomi, sisi bisnis akan murah. Itu semuanya akan saling melengkapi. Dan satu baiknya apa? Tentu adanya Starlink itu memicu Telkom dan lain-lainnya, mereka harus upgrade diri. Kalau nggak ada kompetitor yang seperti ini kan mereka tenang-tenang aja. Kita dulu zaman sebelum ada internet dan segala macam, SMS mahalnya minta ampun. Betul Pak. Pastinya nggak seperti itu. Maka ingat gak waktu itu ada ya SMS antar daerah di Jakarta itu kena rumi. Karena kompetitornya itu dikit, monopoli. Nah, kita melihat ini adalah peristiwa yang baik. Juga kita blessing in disguise, karena BTS terjadi begini sehingga Mas Elon yang orang Jawa ini masuklah ke IKN Kalimantan. Jadi ayo kita sama-sama lihat, dan saya pikir isu ini nggak perlu terlalu dilontarkan, karena kalau yang melontarkan isu ini kan sama aja orang nggak bisa berpikir. Indonesia harus maju kan, memang harus teknologi semakin modern, dan yang bisa membawa teknologi modern kan dari luar. Jadi ini jangan dianggap sebagai treatment. Bukan treatment di sini, ini bukan ancaman di sini. Ini adalah memicu industri yang sama semakin meningkatkan kemampuan. Sama juga produk lain juga. Bahkan yang paling sederhana, kita lihat seperti dulu orang teriak-teriak yang mudik lah, Grabcar lah, kita jalan berbarengan juga. Lantas ada yang lebih lucu lagi, itu dulu sering ke Jawa, sebelum ada jalan tol, kita dari Cikampek keluar kan ke Bandung lewat jalan biasa. Dibikinnya jalan tol, lantas yang mereka teriak-teriak, wah nanti kehidupan rakyat di sana gimana, restoran gimana, kan nggak boleh begitu, sehingga kita nggak boleh maju. Jadi harus seimbang, jadi Starlink itu welcome. Kalau bisa Mas Elon itu nanti cari satu nama Jawa gitu kayak Mas Joko Elon. Terima kasih kembali. Tapi kita berkat IKN juga lah, mudah-mudahan IKN berjalan dengan baik, karena ini nggak boleh berhenti tengah jalan. Amin Pak. IKN itu kan perlu untuk teknologi informatika yang mumpuni ya di sana ya, supaya ini semakin, karena Elon Musk masuk ini kan otomatis juga memicu investor lain kan. Iya dong. Nah ini kan kabar baik. Jadi saya kira ini kabar ini baik bro. Ya masalah korupsi ya syukur-syukur ya bisa dikurangi lah dengan internet yang semakin kenceng ya. Jadi pas dia mau korup langsung kesorot gitu bro. Jadi di tempat kita ini Konoha katanya Konoha ya. Nah, itu semuanya high cost economic country. Jadi nyenggol sana duit, nyenggol sini duit. Jadi seperti Bu Malah tadi bicara, Belanda semuanya disunat, diupeti. Kira-kira begitu. Jadi memang saya sangat setuju, apalagi di era keterbukaan sekarang, persaingan bebas. Kalau bisa semua masuk, bukan cuma Starlink. Kalau bisa apa aja ya, mungkin presidennya atau MPR DPR-nya juga kita impor, siapa tahu lebih baik. Kira-kira begitu. Ya, kalau menurut saya malah bagus dan rame nanti.
itu kan bisa lebih murah dan nanti yang lainnya juga murah gitu. Kita sebagai konsumen kan diuntungkan. Nah, biar dia mereka tuh yang ada yang sekarang tuh exciting yang sekarang ini ya biar menjaga keefisienannya lagi gitu. Ya. Ingin tanya juga ya, ini barangkali pendengar televisi ada yang bisa menjawab juga. Jadi kita punya XL, punya Indosat, sama punya Telkom ya yang besar-besar. Sama ada Frame juga. Nah itu kalau dilihat dari bisnis mereka, dilihatnya dari sahamnya. Mereka stagnan, bahkan Frame itu sampai sekarang hanya 50 perak harganya. Telkom turun, merah terus ratus sekian. Indosat juga isap. Nah itu coba kalau dianalisa dari segi itu aja, perkembangannya itu bisnis untuk telepon seluler ini kan ada nggak korelasinya antara harga saham yang jeblok terus tidak pernah naik dengan sekarang ada persaingan Starlink dari punyanya Elon Musk, itu nanti seperti apa jadinya persaingan? Ini kan sistem perdagangan kan. Nah, jadi saya taruh di atas takut dimakan kucing, taruh di bawah takut dimakan anjing, kayak gitu bangsa kita tuh. Ya kita kan bangsa harus bisa menguasai teknologi, bukan menguasai agama di mana-mana ya nggak bisa maju. Tuhan udah bosan ngurusin manusia tau nggak? Di sini perang satu perang. Jadi gini, kita lihat deh, saya sih bukan muji Tiongkok ya. Tiongkok dulu ketinggalan dari kita, sekarang gimana? Mereka kerja keras, berdikari di atas kaki sendiri. Pastilah, sekarang kan istilahnya dunia tuh istilahnya omo tau gak? Orang makan orang. Jadi gitu, kalau kita nggak bisa kuasai teknologi ya kita ketinggalan zaman. Ya udahlah, kita nggak usah pusing-pusing, tiru aja asing, yang bagus, yang jelek nggak usah. Jangan tiru ke negara yang nggak bisa maju. Kalau Elon Musk masuk, jadi bagi saya sih ini malah menguntungkan para konsumen di Indonesia ya, di tanah air. Karena mereka jadi lebih banyak pilihan untuk menggunakan mana yang mau dipakai di kehidupan mereka gitu kan. Selain yang lokal-lokal, brand-brand lokal itu kayak Telkomsel segala macam. Dengan adanya model baru ini mungkin akan, kalau memang terbukti bagus kan, pasti akan sebagian besar akan konsumen yang lama pindah ke brand yang baru. Tapi biasanya sih Mbak, kalau kayak gitu sih nanti tetap konsumen juga yang memilih, karena kan nanti hukum seleksi pasar yang menentukan. Sama seperti dulu kan ada yang HP bukan HP yang program murah itu kayak Asia, Flexi. Dulu kan murah sekali dulu ya, tapi karena seleksi pasar akhirnya lama-lama ditinggal oleh konsumen juga, karena mungkin nggak gitu banyak menguntungkan gitu. Ya, kalau komentar saya sih setuju banget ya. Jadi akan menjadi suatu persaingan yang sehat. Kalau misalnya menghancurkan perusahaan lokal sih enggak juga yang Mbak, soalnya itu kan bisnis ya. Jadi emangnya diganggu, maksudnya gimana gitu kan, nggak ada tindakan apa-apa gitu yang secara langsung. Makanya dituntutlah setiap manusia tuh untuk kreatif dan inovatif Mbak ya. Jadi ya itulah hidup kan, selalu seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Nah kalau kita mau di atas terus ya harus ada usaha. Ya kalau menurut saya sih bagus ya, jadi menambah kompetisi yang diuntungkan juga kan konsumer, dalam hal ini kan rakyat Indonesia, jadi lebih banyak pilihan. Dan yang udah ada sekarang juga nggak enak-enak aja, yang udah jadi nomor satu, yang udah konsumennya banyak itu harus tetap berinovasi biar nggak ditinggalin. Karena kalau saya baca-baca itu kan teknologi yang dipakai Starlink udah bisa dipakai juga oleh operator-operator di Indonesia sekarang. Cuman gimana caranya mereka mengimplementasikan itu dengan harga yang bersaing. Makanya itu perlu ada kompetitor. Seperti juga dulu Pertamina, dulu kan mereka sendiri, BUMN pula. Jadi nentuin harga seenak-enaknya aja karena dulu belum ada pesaing. Kalau sekarang kan udah masuk macam-macam seperti Shell dan lain-lain, itu makanya harganya juga nggak akan beda-beda jauh. Nah makanya ini justru bagus dengan masuknya Starlink. Malah yang saya tunggu ini harusnya masuk lagi yang pesaing PLN. Kalau sekarang nih PLN harga juga seenak-enak ya, laporannya rugi terus, minta tarif dinaikin, ya
Kalau nggak ada kompetitor ya kayak begitu deh. Harusnya nanti ada lagi kompetitornya PLN. Dari saya itu aja, terima kasih. Baik mitra bisnis, kami sudahi untuk Businessman Opinion kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Anto Wijaya.